Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan gelarnya Sultanul Aulia dari kitab Al-Fawaid Yaman Dar Al-Ilmi Ad-Da'wah 2018 karya Ali Hasan Baharun, merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang wejangan-wejangan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah di dalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanannya memperoleh gelar Sultanul Aulia, gelar raja dari seluruh para wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga suatu hari mereka bertiga ingin berkunjung ke seorang wali berpangkat Wali Al-Gauj. Rumah wali tersebut jaraknya cukuplah jauh dari hiruk pikuk keramaian kota, mungkin tepatnya berada di dalam sebuah pelosok. Namun keinginan mereka untuk bertemu dengan Wali Al-Gauj tersebut tidaklah terhalang. Walaupun jarak yang begitu jauh dan sudah barang tentu, kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan mereka masing-masing. Di saat dalam perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat mereka masing-masing, dengan polosnya Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Abi Saqo. "Wahai Ibnu Saqo, apa yang membuatmu ingin bertemu dengan Wali Al-Gauj?" "Aku akan mengajukan pertanyaan yang begitu sulit, yang akan membuat beliau bingung dan tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Aku ini orang yang pandai dan cerdas. Sudah sepatutnya aku menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawab Ibnu Saqo. Lalu kemudian Ibnu Abi Asrun mengatakan maksudnya, "Kalau saya ingin bertanya tentang sesuatu yang saya yakin beliau tidak akan mampu menjawabnya." Pada hakikatnya tujuan dari keduanya adalah sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak langsung menuturkan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya kepadanya, "Wahai Qadir, apakah engkau akan menanyakan hal seperti yang akan kami tanyakan?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian mereka bertanya lagi, "Lalu apa tujuanmu menempuh perjalanan yang jauh ini? Apakah hanya ingin mengikuti kami?" "Saya tidak memiliki pertanyaan apapun untuk diajukan kepada beliau. Saya hanya ingin sowan dan mengharap berkah darinya. Itu saja sudah cukup, karena saya yakin orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan kerendahan diri manusia juga bisa diukur dari sebuah perkataan. Kesombongan orang terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetaplah memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kegagahan dan kehebatan dirinya. Sesampainya di kediaman Wali Al-Gauj, mereka segera mengetuk pintu rumahnya, tetapi sang wali tak kunjung membukakan pintu. Malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian wali tersebut keluar dengan keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saqo?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saqo. Tak banyak bicara, sang wali langsung menebak pertanyaan Ibnu Saqo dan langsung memberikan jawaban secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan Ibnu Abi Asrun. Dan kemudian
sang wali langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, Wali Al-Gauts mengkasaf mereka. Wahai Ibnu Sakko, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala-nyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu, Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu. Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Al-Gauts hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian ia berkata, wahai anakku, Abdul Qadir Al-Jailani, aku tahu bahwa tujuanmu ke sini hanya ingin mendapatkan berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu sudahlah tercapai. Sebelum menyuruh pergi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Al-Gauts berkata, aku melihat kamu berkata kepadaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku. Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Sakko dipanggil oleh raja di negerinya, dan ia diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan pentolan-pentolan ulama Nasrani. Dalam perjalanannya menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis yang cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka tak direstui. Tanpa pikir panjang, lalu ia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa ia sangat mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Gauts bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, dan benar ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberikan jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurus harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang dengan terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian ia sadar bahwa yang terjadi merupakan doa dari Wali Al-Gauts. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, beliau diangkat sebagai raja para wali di muka bumi ini. Pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang telah dikatakan oleh Wali Al-Gauts, kakiku ini berada di atas seluruh leher para wali di muka bumi. Dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berkata, sami'na wa ata'na. Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah hati haruslah menjadi prioritas bagi setiap manusia. Mengingat ilmu tidaklah lebih utama daripada akhlak, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku lebih menghormati orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, maka setan lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Semoga kisah ini menambah pengetahuan kita, dan semoga ke depan kita semakin rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.